GCM57 atau dikenal dengan nama 57 adalah komunitas yang ada di bawah naungan organisasi Karang Taruna Karya Muda Mandiri, yang dulunya bernama Karang Taruna Tunas Harapan, yang berlokasi di Kampung Cimalingping, RW 06, Desa Sindangsari, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang. Sebelum GCM57 nama terdahulunya adalah Pluto. Simak cerita perjalanan awal semula GCM57 selengkapnya. Jadi sebelum terbentuknya GCM57 ada nama terdahulunya yang adalah Pluto ya. Arti nama Pluto sendiri yaitu singkatan dari Plan Unity Together, dalam artian mungkin rencana bersama ya. Pada saat itu Pluto yang didirikan oleh saudara kita Bambang beserta rekan-rekan yang lainnya cukup memberikan kemajuan dan memberikan semangat. Namun pada saat itu belum banyak anggota yang tergabung. Namun sayangnya, selang beberapa waktu, Pluto pun meredup, terlebih karena pada saat itu mungkin Bambang selaku ketua sekaligus pengurus Pluto memutuskan menikah dan vakum dari komunitas Pluto. Semenjak itu, Pluto seakan memudar dan padam. Begitulah info yang saya tahu dari rekan-rekan yang lainnya ya. Namun apapun itu, saya sangat memuji dan mengapresiasi ya berkat kekompakan mereka. Mungkin itu adalah melahirkan awal dari kemajuan kita ya. Sip lah pokoknya malah tuh tingali anjir kuat pemuda baheula hungkul ya, ABG ABG yang sekarang sudah menjadi tua ya. Dengan wajah-wajah yang sangat polos dan imut-imut tuh. Lihat di depan ada Apple, Aldi, Konye, oi Bang Anoy dan anjir si Alker juga Kurt Cobain, Asep Darso, aduh ya ladies, aduh imut-imut kayaknya saudara pemirsa, aduh anjir ya tinggali mumuhan kumasep gitu, yang si Mugi, aduh kayak Bung Sam ya di bawah ya main bola, si Duit juga biksu. Oke, kita lanjut. Ya ini saya ceritakan ya bagaimana awal semula terbentuknya, berdirinya GCM57 atau 57-nya. Awalnya saya dan rekan-rekan merencanakan untuk membuat jaket seragam tongkrongan ya, khusus buat kita yang sering nongkrong bareng di konter saya. Dan awalnya tidak kepikiran sedikit pun untuk mendirikan sebuah komunitas ya. Kalau tidak salah pada saat itu sekitar tanggal 7 Mei tahun 2014. Namun kita berpikir kalau kita buat jaket seragam, kita harus punya nama di jaketnya. Dari sanalah kita cari nama sama-sama ya. Awalnya saya mau memakai nama Prisay ya, karena nama itu sempat juga kita pakai pas lagi sering nongkrong dulu. Mungkin bagi yang belum tahu, itu Prisay pernah dipakai dulu pas lagi nongkrong di pos Caringin ya. Saya masih ABG lah. Golongan pemuda nanti nyata golongan si Bos Udin yang ada Camul, terus Mang Oheng dan lain-lain, pokoknya kabeh lah lo banyak. Prisay itu nyata artinya teh bebas berkata lah, bebas ngomong naon gitu, atau bisa diartikan sebagai pelindung lah, perisai lagi perang begini kan. Namun pas pengajuan nama eta, kata teman saya menyarankan supaya memakai nama baru saja untuk awal yang baru dan kemajuan yang baru. Ya kata saya teh sok atuh orang neangan namanya naon pantes. Setelah lumayan lama berpikir, akhirnya teman saya si Uje memberikan masukan kepada saya, bagaimana kalau memakai nama 57. Saya tanya apa maknanya. Lalu teman saya itu si Uje menjawab dia terinspirasi dari sebuah nama senjata. Aneh juga kan kenapa diambil dari nama senjata. Ya wae cinta. Tapi setelah kita telusuri, lalu kami pun mengartikan kalau senjata itu memiliki arti yaitu sebagai pelindung sekaligus penyerang ya. Karena bagi kami pelindung yang baik adalah penyerangan. Baca.
Lalu setelah itu kita coba cek dulu di Google soal arti dan makna di balik angka 5 dan 7. Dan hasilnya artinya pun lumayan baik. Di angka 5 mempunyai sifat Mars, berani, libido dan pantang menyerah ya. Lalu di angka 7 ada sifat Jupiter, yaitu jiwa petualang dan rasa ingin tahu ya. Jadi tertantang lah gitu jiwanya, suka tantangan. Dan selain daripada itu, menurut Mbah Google juga angka 5 dan 7 adalah angka sakral dalam kehidupan ya. Contohnya di angka 5 kita rasa cukup mempunyai arti makna lebih dalam kehidupan. Contohnya kita ambil dari tuntunan agama ya, rukun Islam ayat 5, jumlah waktu sholat ayat 5 waktu, terus jumlah panca indera ayat 5, jeung Pancasila ayat 5, bisa oke pulau-pulau besar di Indonesia ayat 5 gitu. Lalu ada apa di balik angka 7? Angka 7 juga meliputi arti penting dalam kehidupannya. Misalkan surat pertama dalam Al-Quran, surat Al-Fatihah berjumlah 7 ayat ya. Terus 7 warna pelangi, bisa 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan 7 samudera. Dan masih banyak lagi ya. Setelah itu kita deal untuk memakai nama 57 atau 57, dan tidak berhenti sana, kita lalu memberi tambahan nama GCM ya, yang kita ambil dari singkatan Grand Chain of Miracle ya, yang berartikan perubahan besar keajaiban ya. Jadi perubahan untuk membawa keajaiban ya, supaya kita lebih maju lagi. Yang kita maknai dari nama tersebut adalah tidak ada yang tidak mungkin, dan bisa juga diartikan dengan generasi Cimolimpi ya. Setelah itu kita semua sepakat untuk memakai nama GCM 57. Jadi pada intinya GCM 57 berartikan perubahan keajaiban, dan sedangkan 57 nya adalah simbol sakral kehidupan. Mungkin nama 57 itu artiannya terlalu luas ya, terlalu banyak dan kumalah gitunya. Tapi pada dasarnya 57 itu memiliki arti yang positif ya, arti yang mempengaruhi kehidupan kita ya. Jadi supaya lebih positif, supaya lebih maju lagi. Nah, setelah nama terbentuk, ada usulan atau saran lain dari temen yang lainnya ya. Kalau gak salah itu si Anoy atau si Rogok ya. Bagaimana kalau kita ajak semua anak-anak yang ada di wilayah Karang Taruna RW 06 supaya tambah rame dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial ya. Lalu saya berpikir, boleh juga. Nah, dari sanalah kita berpikir untuk membuat satu komunitas, namun tetap dalam naungan Karang Taruna ya. Dari sana kita semua bergerak untuk merekrut anggota pemuda-pemudi yang ada di wilayah RW 06 ya, sekaligus menawarkan bikin jaket. Namun hasilnya tidak mudah ya, karena butuh proses yang lumayan sulit untuk memberikan kepercayaan kepada orang yang belum paham karakter kita dan apa yang menjadi tujuan kita tersebut ya. Namun dengan semangat dan pantang menyerah, dalam waktu 2 bulan kita pun berhasil memberikan kepercayaan kepada semua pihak yang terlibat ya. Dan hasilnya alhamdulillah pada saat itu kita berhasil merekrut 154 anggota ya, sekaligus bikin jaket seragam juga. Walaupun belum seluruhnya pemuda-pemudi yang ada di wilayah RW 06 ini ikut tergabung ya. Nah, setelah jaket terbuat, kita pun sering mengadakan kumpulan bareng ya sambil ngeliwet ya. Wah, pokoknya jadi rame lah, jauh dari kata sumpek teh. Nah, komunitas GCM 57 ini atau 57 ini dibuat bertujuan untuk merekatkan tali persaudaraan sekaligus kekeluargaan ya, merekatkan kepedulian sesama anggota, bahkan di luar anggota juga ya. Ulah anu teu ngiluan di arantepkeun da sarua babaturan urang keneh. Tak gitu. Nah, jadi pada dasarnya komunitas GCM 57 ini dibuat bukan untuk bikin onar ya, atau membuat kerusuhan ya. Jadi intinya untuk mengikatkan tali persaudaraan kita sama kawan, sama sahabat kita ya, gitu. Nah, setelah komunitas GCM 57 atau 57 itu terbentuk, dari sana muncullah juga rencana untuk mengadakan tur tahunan ya. Tapi berhubung dalam diri saya masih ada keraguan ya, serta banyak ketakutan ketika mau membawa seluruh anggota untuk tur tahunan.
Terlebih karena pada saat itu saya melihat banyak anggota yang belum paham betul menggunakan sepeda motornya ya. Jadi masih kena tahap belajar, rada palaur gitulah. Nah, maka pada saat itu saya menginstruksikan untuk mengadakan latihan touring dulu ya, sambil ngabuburit. Karena pada waktu itu bertepatan juga dengan bulan puasa ya. Dari sana kita mengagendakan untuk latihan touring yang bertujuan ke wilayah Tanjung Siang ya, yang berjumlahkan 52 anggota kalau tidak salah ya. Dan alhamdulillah pada waktu itu latihan touring cukup sukses ya, walaupun ada sedikit masalah, yaitu motor anggota yang mogok. Nah, kemudian pas pulang kita buka bersama dengan membeli sate ya. Walaupun kebagian satu tusuk satu orang itu sudah lumayan luar biasa ya. Dan dadak mahal sih si sate teh, jadi 2000 satu tusuk. Kalau nggak salah tuh si duit yang si kolek numbalanya lagi. Nah, setelah itu barulah kita sehabis lebaran mengadakan touring ya, yang bertujuan ke Pantai Patimban ya. Kalau tidak salah sih waktu itu diikuti sebanyak 78 anggota ya. Dan alhamdulillah acara pun sukses. Kita pulang dengan kegembiraan, keceriaan, dan dari sana acara kita terus berjalan. Setiap ada acara, entah itu acara Karang Taruna, acara apa, acara keagamaan, kita sempatkan hadir ya sama-sama. Dari sana kegiatan-kegiatan kita juga buat ya, libat bareng, main bareng, camping dan sebagainya ya. Kita pun adakan juga syukuran ultah waktu itu ya. Tidak lupa juga setiap ada yang sakit, kita semua melongoknya sambil PT-PT 2000-an. Dengan itu pula saya merasa bangga sih, karena tali persaudaraan, kekeluargaan sudah terikat ya. Dan saya pun ucapkan banyak terima kasih kepada semuanya ya, khususnya semua yang telah selalu mendukung komunitas ini supaya lebih maju lagi ya. Karena tanpa kalian komunitas ini bukan apa-apa ya. Nah, kok jadi banyak yahannya ya. Nah, mohonnya punten lah ya. Keenakan nyebut yahna. Oke, kita lanjut lagi ya. Dan di tahun berikutnya kita merencanakan untuk melakukan gebrakan ya, suatu gebrakan ya, yaitu tur menggunakan mobil bus. Waduh, hebat ya. Dengan tujuan ke Pantai Santolo. Dan alhamdulillah rencananya pun terrealisasi berkat kekompakan semuanya. Hore. Walaupun seringkali ada hambatan atau masalah-masalah kecil ya, tapi itu sudah hal yang wajar sih. Nah, setelah kita sukses tur menggunakan mobil bus ke Pantai Santolo, dari sanalah nama komunitas kita GCM 57 atau Vape 7 lumayan dikenal. Bahkan ada beberapa dari luar ingin ikut serta bergabung ya. Ada yang dari Gerang, Jalan Cagak, dan Kasumalang. Namun sebelum memutuskan menerima tawaran tersebut, terlebih dahulu kita dan pengurus yang lainnya berikut anggota mengadakan diskusi ya. Hasil diskusinya yaitu bahwa kita tidak dulu menerima anggota dari luar, apalagi dengan jumlah yang sangat banyak. Terlebih pada saat itu lagi rame-ramenya geng motor sih. Jadi ya kita takutkan adalah orang yang dari luar membuat kekacauan yang kena imbas kita semuanya. Dan setelah itu beragam acara kita adakan ya. Terakhir kali kita tur bareng yaitu ke Pantai Anyer menggunakan mobil bus. Itu pun yang kedua kalinya, walaupun mogok-mogok manjalita ya. Itu pun sekitar 2 tahun yang lalu. Harapannya mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya kita bisa tur bareng lagi ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada rezekinya, semoga diberikan umur panjang ya. Mungkin demikianlah saya ceritakan perjalanan awal semula tentang GCM 57 atau Vape 7. Titik baiknya semoga bisa memotivasi yang lainnya, dan yang paling penting tanamkan kepedulian, tali persaudaraan serta kekeluargaan di antara kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga darah kompak terus mengalir ke generasi yang selanjutnya ya, bahkan lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Dan semoga apa yang kita harapkan untuk kebaikan semuanya terwujud. Amin ya rabbal alamin. Salam 57, semangat 57. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.